Bismillahirrahmanirrahim. Bab shadaqati utawi iki bab nerangaken sedekah anil mayyiti saking mayit wa du'a lan ndongaaken lahu manfaat maring mayit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kita akan mengkaji tentang apakah sedekah kepada mayit ini akan sampai pahalanya dan doa kita kepada mayit ini bermanfaat untuk mayit. Jelas sekali di sini dengan menggunakan sebuah dasar dalil dari Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10 yang bunyinya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wallahu a'lamu bimuradih. Ringkasnya, di sini telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi dari min ba'dil muhajirin wal ansor ila yaumil qiyamah, bahkan bagi untuk muslimin muslimat sampai besok tekone dina kiamat. Mereka berdoa minta ampun kepada Allah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi mereka juga mendoakan wal ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, kepada orang-orang yang telah mendahului mereka. Dan juga kita lihat banyak sekali dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa dijadikan sebagai pijakan kita, dalil bahwa bagaimana kita diperintahkan oleh Allah mendoakan kepada saudara seiman kita, mendoakan kepada muslimin muslimat. Bahkan dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langsung kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Di samping berdoa minta ampun untuk diri sendiri dan juga mendoakan kepada mukminin mukminat. Surat Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Coba kita lihat dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastaghfir li dzambika ay li ajlihi ila dzalika ma ismatihi litastanabi ummatu wa qad fa'alahu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam innil astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Kita lihat dalam sawinya ay taqtadi bihi, bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum ini terbebas dari dosa karena sudah diampuni oleh Allah, baik dosa-dosa yang belum, tapi Rasulullah kita yakini adalah maksum, tidak akan berbuat dosa. Ini diperintah oleh Allah untuk minta ampun bagi dirinya sendiri, dalam arti ini mencontohkan agar diikuti oleh umatnya, sehingga Rasulullah Muhammad SAW sendiri dalam sehari ini tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Padahal Rasulullah adalah maksum. Rasulullah dijaga oleh Allah dari kesalahan, Rasulullah dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, tapi tetap diperintah oleh Allah agar menjadi uswah, agar dicontoh oleh kita sebagai umatnya. Dan Allah juga memerintahkan kepada Rasulullah agar memintakan ampun walil mu'minina wal mu'minat, ay fihi ikramun lahum bi amri nabiyyin bil istighfar lahum. Ini adalah sebuah kemuliaan bagi umat Rasulullah, di mana Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan langsung oleh Allah untuk memintakan ampun kepada umatnya. Jelas dari ayat ini bahwa memintakan ampun kepada muslimin muslimat ini adalah sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan oleh agama, baik ditinjau dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak hadis yang bisa kita jamin kesohihannya insya Allah. Sebab ini kita pakai referensi dari kitab Riyadhus Shalihin
Dijelaskan wan Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ummi uftulitat nafsaha wa araha law takallamat tasaddaqat fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am muttafaqun alaih. Aisyah, Dewi Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa ada seorang laki-laki dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Rasulullah, menanyakan bahwa ibu dari laki-laki tadi telah meninggal dunia. Dia bertanya, Rasulullah, andaikan saya bersedekah untuk ibu saya, apakah pahala sedekah itu akan sampai untuk ibu saya? Rasulullah menjawab, na'am, ya. Pahala dari sedekah kamu yang ditujukan untuk ibu kamu yang sudah meninggal dunia itu sampai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita tahu dalam tahlilan atau tahlil, orang Jawa bilang tahlilan. Kalau katok-katokan, sarung-sarungan itu hanya istilah saja. Sedekah itu ternyata perlu kita ketahui tidaklah melulu itu berupa harta benda, makanan, dan lain sebagainya. Kita tahu dalam acara tahlilan yang diadakan oleh muslimin muslimat, khususnya warga Nahdliyin, di situ ada bacaan dari ayat-ayat Al-Quran seperti halnya surat Yasin, ada bacaan surat Al-Fatihah, ada bacaan surat Al-Ikhlas, ada bacaan surat Al-Mu'awwidhatain, ada ayat kursi, ada kalimah thayyibah, ada tasbih dan lain sebagainya. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa lam yusi ayan fa'ahu in atasaddaqu anhu qala na'am rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i. Abi Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bapak saya telah meninggal, akan tapi bapak saya tidak berwasiat apa-apa. Andaikan saya bersedekah untuk bapak saya, apakah itu bermanfaat untuk bapak saya?" Rasulullah menjawab, "Na'am. Ya, sedekahmu pahalanya akan bermanfaat untuk bapak kamu yang telah meninggal dunia." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Ibnu Majah. Kemudian wan Abi Dzarin anan nasa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dzaba al-duthur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa tasumuna kama nasum wa tasaddaquna bi fuduli amwalihim." Qala, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli inna bikulli wa bikulli takbiratin wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah." Rawahu Muslim. Telah diriwayatkan bahwa banyak sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, enak jadi orang-orang kaya. Mereka punya pahala yang berlebih dibandingkan kita. Kenapa? Mereka sholat, kita sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka punya kelebihan yang lain karena harta bendanya. Mereka bisa bersedekah dengan harta benda itu. Sedangkan kita, golongan orang-orang yang tidak mampu. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan para sahabat tadi, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Apakah belum aku tunjukkan kepada kalian bahwa Allah telah menjadikan apa-apa yang bisa bernilai sedekah? An-nabi kulli tasbihatin shadaqah. Setiap bacaan tasbihmu itu adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbirmu itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Dan setiap bacaan tahmidmu adalah sedekah. Wa quli tahlilatin shadaqah. Dan bacaan tahlilmu, setiap bacaan tahlilmu la ilaha illallah itu juga sedekah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga diriwayatkan lagi ada sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada para sahabat
tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in fa ilam taqdiru ala dzalik fa bi ayatin min kitabillahi ta'ala fa ilam ta'lamu syai'an minal qur'an fat'ulahum bil maghfirah war rahmah fa innallaha wa'adakumul ijabah. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah bagi diri mereka sendiri dan juga kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, walau toh hanya dengan seteguk air. Kita tahu bahwa biasanya orang dalam acara itu enek istilah wedangan, memberi minuman, memberi teh manis, kopi dan lain sebagainya, itu adalah sedekah. Kalau kalian tidak mampu, maka dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Kalau kalian tidak bisa dengan ayat-ayat dari Al-Quran, maka fat'ulahum bil maghfirah war rahmah fa innallaha wa'adakumul ijabah. Maka doakanlah ahli kuburmu, doakan mereka agar diberi maghfirah, diberi ampunan oleh Allah warahmah, dan diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha wa'adakumul ijabah. Masih banyak lagi dari hadis-hadis, dari sabda-sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan sampainya pahala dari sedekah, sampainya pahala dari kalimah-kalimah thayyibah, dari bacaan dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang mana pahalanya kita berikan, kita tujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Banyak sekali. Di antaranya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru li akhikum wasallu bi tasbih fa innahu al-an yus'al." Rawahu Abu Dawud. Dan juga ada lagi dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengatakan bahwa bacaan surat Al-Ikhlas yang tidak tujukan kepada ahli kubur itu jelaslah sampai. Man marra 'alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad ahada ihda asrata marrah thumma wahaba ajra lil amwat u'tiya minal ajri bi adadil amwat. Rawahu Daruqutni. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, di sini dikatakan 11 kali, kalau biasanya kita dalam tahlilan 3 kali, yang mana pahala dari bacaan surat Al-Ikhlas tadi summa wa ajra lil amwat kita berikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia dari muslimin wal muslimat u'tiya minal ajri bi adadil amwat. Maka niscaya pahala dari bacaan Al-Ikhlas itu akan disampaikan kepada orang-orang yang kita tuju, orang-orang yang kita tuju dari muslimin wal muslimat. Dari banyaknya dalil baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, jelaslah bahwa apa yang kita lakukan dari tahlilan, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia, baik itu berupa bacaan surat Yasin, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, kalimah-kalimah thayyibah, dan juga sedekah yang kita sediakan, itu jelaslah sampai pahalanya kepada ahli kubur yang kita tuju. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa memberi pencerahan dan bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.